Rizky Ridho dan juga Amireha bertempur berlainan negara. Kini Rizky Ridho, umpan pendek kepada Arhan Pratama. Masih Arhan langsung kepada Kambuaya. Masih Kambuaya berusaha dia mengolongi Irfan Fandi, tapi digagalkan tadi. Irfan Fandi sangat baik berhasil mendelay pergerakan Kambuaya. Ya, di leg pertama Bung Hadi, sebenarnya kita tidak mempunyai ball possession lebih banyak dari Singapura. Memang banyak dikarenakan oleh penampilan kita di babak kedua sedikit banyak sudah kelelahan. Tapi kalau di sini kita lihat hampir praktis permainan berada di lapangan daerah pertahanan Singapura sendiri. Yang harus diwaspadai tentunya adalah serangan-serangan balik yang cukup cepat. Walaupun kita melihat apa yang dilakukan oleh beberapa pemain tengah Indonesia ini sudah sangat baik sekali, dan semoga ini bisa menciptakan peluang lagi yang lebih banyak dan bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Corner keempat Indonesia, Ramai Rumah Kick kembali lakukan, sudah berbahaya datangnya. Berhasil digagalkan. Kita lihat Song Oyong turun ke bawah, tapi ada Dewangga menghentikan bola, mencari rekan. Masih Dewangga, langsung umpan skor kosong kepada Ramai. Ke belakang kepada Suni tadi, Sula Zulkarnain. Tendang jauh. Pelanggaran dilakukan, jelas sebuah pelanggaran lagi dilakukan Fahrudin terhadap Song Oyong, karena memang tangannya tadi mendorong bodi atau badan atau punggung juga dari Song Oyong. Jelas terlihat sebuah pelanggaran, Bung Doni. Iya, walaupun memang terlihat ini justru ya kepintaran dari seorang Song Oyong, yang dia tentunya tahu bahwa memang momentum atau jalan di pertandingan ini harus sedikit banyak diganggu ritmenya, dan yang dilakukan adalah sangat benar tentunya untuk mencoba Singapura untuk lebih mengambil alih atau menguasai bola. Tapi Singapura juga memakai pola yang sama dengan Indonesia, dengan 3 pemain belakang. Dan Haris Harun yang turun ke bawah, Irfan Fandi dan juga Zafwan Baharudin. Oh, kosong sendirian. Song Oyong sangat berbahaya berhadapan dengan Rizky Ridho. Gagalkan dengan sangat baik oleh Rizky Ridho dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sedikit kekecewaan dari pelatih Yoshida dan juga tadi Song Oyong karena merasa bola mengenai kaki dari Rizky Ridho. Ya, sebagai catatan saja bahkan di leg pertama. Tapi saya setuju ini tendangan penjuru sebenarnya mengenai kaki Rizky Ridho. Ya, barusan ingin mengatakan bahwa sebenarnya hasil akhir pertama bahkan juga dibutuhkan oleh data statistik serupa, Bung Hai, di mana kedua tim berbagi sama melakukan 6 kali tendangan penjuru. Dan sepertinya untuk kedua tim ini, kalau kita bicara Singapura, kita tahu memiliki kemampuan dalam menciptakan gol dalam bentuk set pieces. Tentunya yang Bung Hadi katakan harus kita ucapkan alhamdulillah, Bung Hadi. Ya, setuju Bung Doni. Kembali Indonesia, Ramai Rumaki, pemain yang sangat cepat. Ada Ezra Walian. Kini Indonesia mencoba melakukan tekanan. Ada Arhan. Oh, kembali kepada Ramai yang kosong. Masih Ramai, angkat langsung pada Ezra maksudnya, tapi terlalu tinggi. Sayang, 1000 kali sayang. Umpan yang sudah sangat baik tadi, namun sulit untuk dijangkau oleh Ezra Walian. Sebuah skema yang sangat cantik diperagakan para pemain Indonesia. Meskipun mudah-mudahan saja stamina para pemain Indonesia cukup stabil. Inilah Ihsan Fandi yang tidak bermain, digantikan posisinya oleh Amireha. Zulkarnain ke belakang pada Fandi kepada Haris Harun. Haris Harun adalah pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia di tahun 2018 di Piala AFF. Ada Nur kepada Hafiz, digagalkan oleh Fahrudin. Mengambil banyak resiko, Fahrudin langsung mencocor saja keluar lapangan pertandingan Hafiz Nur, pemain yang sangat senior, berusia 33 tahun. Sangat baik Fahrudin. Apa yang terjadi pemirsa? Wasit asal Oman, Kasim Matar Ali Al-Hatmi tadi menghentikan sejenak di bola nampaknya buat Indonesia. Tentu saja Indonesia tidak boleh menyepelekan Singapura, karena kita beberapa kali kesandung Singapura di saat kita merasa lebih unggul, seperti saat semifinal Piala Tiger 98 dan juga di final AFF 2004. Oh, tekanan balik dari Arhan, masih Arhan, sangat cepat. Arhan berusaha dikejar oleh Zulkarnain, masih Arhan, umpan terobosan kepada Esta di kotak penalti, berhadapan dengan Fandi. Umpan salah tadi. Oh, datang lagi, ada Rahmat. Delay saja sebentar. Oh, maksudnya apa tadi Rahmat? Bola terlalu jauh untuk diberikan kepada para pemain Indonesia di depan, Bung Doni.
Ya, kalau tadi sempat kita bahas bagaimana menghindari efek kelelahan di babak kedua. Saya melihat dalam beberapa menit pertama ini, 20 menit pertama ini, sebenarnya temponya sudah cukup baik ya buat Indonesia. Tetap kita melakukan sebuah kecepatan dalam hal melakukan serangan. Ya, masih bisa diselamatkan tentunya. Dan kalau boleh saya sambungkan lagi Bung Ahai, tentunya adalah perlu menjaga tempo Bung Ahai untuk menjaga stamina nantinya di babak kedua. Balik Indonesia. Adam Nur, kanan balik ke belakang Singapura, langsung ke depan. Ada Rizky Ridho, jatuh di kaki Song Euyong, berhadapan dengan Rizko kembali, masih Song Euyong, 1-2 dengan Amir Reha. Oh, salah umpan dari Hamis Sahin tadi, bola terlalu jauh. Satu gelandang dari Singapura yang tidak bermain di leg pertama melawan Indonesia, Bung Doni. Ya, cukup baik ya dalam hal memang tadi terjadi sebuah miss kick istilahnya, membuat salah tendangan, tapi cepat sekali gerakan pemain-pemain bertahan Indonesia yang juga dibantu oleh double pivot dari Indonesia untuk melakukan pertolongan terhadap lapisan pertahanan dan bisa menyelamatkan kita dari peluang yang dimiliki oleh Singapura. Gagal tadi tekanan yang coba dilakukan para pemain Singapura. Kini Zulkarnain 50-50. Goal position kedua kesebelasan cukup berimbang. Belakang Pandi tadi. Pelanggaran dilakukan terhadap Rahmat Irianto. Nampaknya cukup keras, banyak pelanggaran dilakukan para pemain Singapura di babak pertama ini, Bung Doni. Ya, memang wasit sempat menjadi sorotan sebenarnya Bung Ahai, karena kita lihat banyak sekali juga mengatakan harusnya lebih banyak kartu yang didapat oleh banyak tim di AFF ini. Ada juga sempat mengatakan kontroversi kenapa tidak ada VAR, Bung Ahai, dan juga entah kenapa kebetulan juga ada 8 wasit justru berasal dari negara Asia Barat, hanya menyisakan dua dari Korea Selatan dan satu masing-masing dari Malaysia dan Singapura, Bung Ahai. Ya, Rahmat Irianto, kapten kesebelasan Persebaya Surabaya, yang selalu bermain di center back, kini menjadi gelandang bertahan yang sangat-sangat piawai dan sangat luar biasa perannya di tim nasional Indonesia di Piala AFF. Ezra Walian, Fahrudin. Terus saja tadi kesalahan dilakukan oleh Fahrudin. Dicuri tadi oleh Hafiz Nur. Beruntung gagal tadi. Nah, Fahrudin pemain yang sangat senior. Kuat Indonesia di Piala AFF sejak tahun 2012. Mencetak 2 gol di Piala AFF 2016 saat Indonesia masuk ke final. Sayang dikalahkan oleh Thailand di leg kedua di Stadion Raja Mangala dengan skor 2-0. Indonesia saat itu unggul 2-1 di final leg pertama di Stadion Pakansari. Mereka pemain asal klub Geylang Internasional, nah, Asnawi. Ada Witan Sulaiman, digagalkan tadi oleh Syahdan. Ada Hami, masih Hami Syahid ke belakang. Irfan Fadi berusaha mengurung para pemain Singapura. Hami Syahid digagalkan oleh Dewangga, sangat baik. Dan tengah pada Witan, masih Witan Sulaiman. Tapi Indonesia masih menyimpan satu pemain depan, yaitu Egy Maulana Fikri, Bung Doni. Ya, itu tadi yang sempat saya katakan, tentunya terlepas memang mungkin banyak sekali Kambuaya. ya. Pelanggaran dilakukan kembali oleh para pemain Singapura. Hami Syahid tadi terhadap pergerakan Kambuaya. Mungkin di sini kita berbicara gerak badan atau body language istilahnya, Bung Ahai. Terlihat memang pemain kita sedikit memiliki kepercayaan diri yang sedikit lebih dari Singapura. Terlihat dari banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Singapura dalam hal melakukan passing atau umpan. Dan dalam leg pertama pun memang terlihat bahwa akurasi umpan sendiri Indonesia jauh lebih unggul, Bung Ahai. Secara skill individu juga terlihat Indonesia sebenarnya di atas Singapura. Mudah-mudahan keunggulan-keunggulan ini mampu dimanfaatkan para pemain Indonesia untuk mengalahkan Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 ini. Tendangan bebas Alfea dan Dewangga. Syutingnya terlalu jauh dari Dewangga dan hanya tersenyum saja. Sintayong menyaksikan tendangan yang sangat-sangat melambung tinggi, mengangkasa tadi.
dari Dewangga. Sangat percaya diri Dewangga, Bung Doni. Ya, dan terlihat sangat tenang ternyata Sintayong ya. Berbeda kalau kita lihat dalam beberapa kali sequence di leg pertama dia terlihat tegang. Di sini dia sepertinya mentertawakan dalam arti oke, next time atau lain kali harus Better. lebih baik. Kembali Singapura, coba dari Harun ke tengah. Oh, berusaha dicuri tadi oleh Witan Sulaiman. Hafiz Nur depan ke depan, sangat baik kepada Adam. Bukan sebuah pelanggaran luar biasa. Sliding yang dilakukan oleh Asnawi. Prototipe kapten yang sangat-sangat luar biasa dalam diri Asnawi Mangkualam Bahar. Anak sepak bola dari PSM Makassar, Bahar Muharram. Tentu saja sementara prestasi sang ayah sudah berhasil jauh dilewati oleh Asnawi Mangkualam. Nah, sang ayah hanya berkutat di PSM Makassar, sedangkan Asnawi benar-benar menjadi pilar tim nasional Indonesia. Kembali tekanan. Luar biasa Asnawi, delaynya sangat sulit untuk dikadang oleh Ami Syahin tadi. Dengan gawang Indonesia sudah 27 menit, Indonesia memimpin 1-0 atas Singapura. Kembali kapten kesebelasan Asnawi kepada Fahrudin. Jauh umpan, langsung ke depan, arahkan kepada Ezra. Haris Harun pada Zulkarnain. Coba didekati oleh Ramai Rumakik. Oh, berhasil melewati Ramai, tapi dilanggar oleh Kambuaya tadi. Pergerakan Zulkarnain Susliman oleh Ricky Kambuaya. Salah satu dari 4 pemain Sintayong yang tidak tergantikan di Piala AFF 2020, Bung Doni. Ya, jelas kalau kita berbicara Kambuaya. Cuma yang menarik adalah keputusan yang juga paling tidak dalam 30 pertama ini juga tepat ya, memainkan Ramai Rumakik yang terlihat begitu disiplin dalam hal menutup gerak daripada lawan, tapi juga menciptakan beberapa peluang dengan manuver pergerakan individunya yang juga sangat baik. Digagalkan pergerakan Ami Reha oleh Rizky Ridho, muda asal klub Persebaya Surabaya. Sintayong yang pernah membawa klub Ilhwa Chunma sebagai juara Liga Champions Asia di tahun 2010. Dan juga pernah menghadapi Indonesia saat bermain di Piala Asia 1996. Saat itu Sintayong bermain sebagai pemain cadangan dan Korea saat itu menang dengan skor 4-2. Sangat baik kita lihat Dewangga. Sangat cepat dribble dari Dewangga berhadapan dengan Syahdan Sulaiman. Pelanggaran dilakukan oleh Syahdan Sulaiman. Cerdik apa yang dilakukan oleh Dewangga. Ya, ini perlu sekali dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia karena tidak hanya mendapatkan sebuah istilahnya tendangan bebas untuk Indonesia, tapi juga paling tidak memperlambat juga tempo dan memberikan paling tidak waktu ekstra untuk mengambil napas. Ya, memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh Syahdan Sulaiman. Gerakan pertamanya adalah sebuah pelanggaran, meskipun tadi dilakukan dengan sangat lembut tadi. Sangat baik pergerakan dari Asnawi, mengecoh pergerakan dari Hafiz Nur Fahrudin. Kini Indonesia dari bawah lewat kaki Rizky Ridho, langsung ke pinggir, arahkan kepada Arhan, langsung ke depan, sangat cepat kepada Ramai Rumakik, datang memotong. Kita lihat Irfan Fandi, gagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Sangat luar biasa umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Indonesia. Tentu saja membuat para pemain Singapura harus berlari lebih banyak, Bung Doni. Ya, tentunya saya berharap juga Singapura harus menerima gol lebih banyak, Bung Hadi, di babak pertama ini, karena kita tahu masih ada nama Iksan Fandi, masih ada nama Faris Amli yang belum mereka turunkan di pertandingan kali ini, paling tidak di babak pertama. Ezra Walian lempar ke dalam, terus diapit oleh Haris Harun dan juga Irfan Fandi. Ada Ricky Kambuaya, umpan ke tengah. Oh, sangat baik Dewangga, masih Dewangga, shooting tadi. Oh, bentur badan pemain Singapura sehingga membuat bola menjadi lemah tadi, datangnya kepada penjaga gawang Hasan Suni. Safwan Baharudin kepada Nur Adam Abdullah. Singapura mencoba melakukan tekanan. Nur Adam berhadapan dengan Dewangga. Ada kita lihat Asnawi sangat baik untuk mengcover pergerakan dari Dewangga. Datang lagi Singapura. Syahdan tadi ke belakang kepada Baharudin.
Kembali kepada Syahdan Singapura. Coba mengurung Indonesia. Ke tengah kepada Irfan Fandi. Hampiri oleh Ramai Rumakik. Ke kanan tempati oleh Hamis Syahin. Irfan Fandi lagi. Haris Harun jauh umpannya kepada Nur Adam. Langsung umpan ke Hafiz Nur, sangat berbahaya. Cover yang sangat luar biasa dilakukan oleh Rizky Ridho, menggagalkan tekanan coba dilakukan oleh Abi Rehal tadi, Bung Doni. Ya, sebuah serangan yang cukup rapi dibangun, dimulai dari sebuah umpan yang sangat sekali oleh seorang Haris Harun. Tapi sekali lagi, selama memang kita disiplin mengetahui di mana posisi sebaiknya kita terus berada, ini bisa kita lihat dengan mudah dipatahkan oleh pemain daripada pemain bertahan Indonesia. Luar biasa intercept yang dilakukan oleh Rizky Ridho, gagalkan dan berbahaya tadi. Karena coba dilakukan Singapura, Syah dan Sulaiman shooting. Gagal tadi, Ramai Rumakik langsung umpan jauh ke depan. Langsung digagalkan, memang lebih dekat dengan penjaga gawang Hasan Suni. Coba sedikit bertahan para pemain Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Ya. Ricky Kambuaya. Syahdan Sulaiman kepada Haris Harun. Zulkarnain masuk ke dalam Zulkarnain, sangat berbahaya. Umpan langsung ke depan. Apakah berhasil digagalkan tadi? Keluar sudah bola yang ditendang tadi, kita lihat oleh Song Oyung. Dan Indonesia terlihat agak bertahan, Bung Doni. Apakah ini memang sengaja diterapkan? Apakah memang Indonesia secara tidak sadar benar-benar harus bertahan menghadapi gempuran para pemain Singapura? Ya, jelas memang possession jauh dikuasai oleh Singapura, tapi saya tidak melihat dalam konteks mereka mendominasi timnas Indonesia, Bung Ahai. Paling tidak ada sebuah catatan yang perlu kita ingat, tapi yang perlu diwaspadai tentunya banyak sekali gol tercipta justru di 15 menit terakhir dari setiap babak, dan ini harus diwaspadai kalau mengingat bahwa di 15 menit sampai 30 menit terlihat bahwa memang Singapura lebih banyak menguasai bola. Main goal position para pemain Indonesia. Dicuri Syahdan. Langsung umpan cepat kepada Song Oyung. Berbahaya Indonesia. Masih Song Oyung. Sangat baik Rizky Ridho. Luar biasa. Dewangga. Ramai Rumakik. Masih ramai. Tekanan balik Indonesia. Balik gagal oleh Singapura. Syahin tadi. Ada Zulkarnain. Coba direbut oleh Ramai Rumakik. Luar biasa Indonesia. Kambuaya kini dari tengah. Masih Kambuaya menekuk pada Ezra Rahmat Irianto ke depan langsung, tidak offside. Nampaknya offside tadi. No. Menurut Sintayong tidak offside, Bung Doni. Kita memang belum melihat cuplikan dari tayangan yang menggambarkan apakah ini offside ataukah tidak, Bung Doni. Ya, memang belum terlihat, tapi jelas sebuah intensi yang sangat baik sekali, sebuah usaha percobaan passing yang sangat baik sekali. Dan sini kita lihat sebuah peluang, yang sebuah tackling yang sangat baik sekali juga dilakukan oleh pemain kita. Luar biasa Rizky Ridho, ya, menggagalkan manuver-manuver yang coba dilakukan oleh Song Oyung. Luar biasa Rizky Ridho. Masih terduduk Ramai Rumakik. Inilah penampilan intinya yang kedua setelah melawan Malaysia. Penampilan ke-5 di Piala AFF. Hanya satu kali dia bermain saat menghadapi Singapura di leg pertama karena akumulasi kartu kuning. Sisa pertandingan lainnya melawan Kamboja, Laos, dan Vietnam menjadi cadangan atau menjadi pengganti. Kita lihat bagaimana gol yang sangat luar biasa. Gerakan dari Witan, cocoran yang sangat-sangat indah dilakukan oleh Ezra Walian. Cantik sekali hari ini kamu, Ezra, untuk bisa mencetakkan gol yang sangat penting buat Indonesia. Sebuah contoh konteks sepak bola modern, bertahan secara modern. Kalau kita lihat tadi adalah pressing yang dilakukan oleh Witan, merebut bola di daerah lawan sendiri dan langsung melakukan 1-2 kali gerogocekan dan memberikan umpan yang sangat baik diselesaikan seorang Ezra Walian. Ini yang dimaksud sebenarnya apa yang dikatakan perlu melakukan pressing yang sangat baik sekali yang bisa menciptakan peluang dan bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Singapura coba melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan. Advantage. Rahmat Irianto pada Witan, sangat baik Witan. Digagalkan oleh Singapura. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Safwan Baharudin dan menurut wasit asal Oman Kasim
Al-Hatmi adalah sebuah pelanggaran sangat serius sehingga Safwan Baharudin mendapatkan kartu kuning tadi, Bung Doni. Ya, tentunya sebuah peluang yang sangat baik sekali yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang berbeda Bung Aha, di leg pertama justru sebenarnya pelanggaran seperti ini dibiarkan dan hanya ditegur oleh wasit. Tapi kali ini wasit memberikan tidak hanya kartu kuning tapi juga sebuah tendangan bebas yang tentunya dalam jarak yang sangat memungkinkan untuk kita menambah gol. Ya, itu sebuah pelanggaran. Tadi gerakan pertama tangannya yang dinilai oleh wasit Qasim Matar Ali Al-Hatmi tadi dari Oman adalah sebuah pelanggaran. Tendangan bebas buat Indonesia. Semoga saja berhasil dimanfaatkan para pemain Indonesia. Hasan Suni, pemain yang sangat-sangat senior, berusia 37 tahun, khusus 185 cm, sangat ideal untuk menjadi seorang penjaga gawang. Bermain di Piala AFF sejak tahun 2016, 18 dan 2020. Inilah penampilan yang menang buat Hasan Suni di Piala AFF 2020. Memang tidak tergantikan Singapura memang selalu menghasilkan penjaga gawang tangguh seperti Lionel Lewis ataupun juga David Lee di era 80-an. Ramai Rumakik coba akan melakukan tendangan bebas. Ramai lakukan sudah. Oh, mudah datangnya Ramai karena memang langsung mengarah kepada penjaga gawang Hasan Suni. Ya, saya melihat menarik ya memberikan Ramai Rumakik melakukan sebuah tendangan bebas di pertandingan yang sangat penting ini. Tapi sekali lagi tentu ada alasan kenapa, karena memang dia mungkin memiliki kaki kanan yang kuat, yang keras, tapi mengingat umurnya masih berapa nih Bung Ahai? 19 tahun. 19 tahun. Jelas sangat adalah muda. sebuah harapan atau masa depan daripada timnas Indonesia. Tetap kita acungi jempol buat keberanian Sintayong memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Safwan Baharudin coba direbut oleh Ezra. Sangat baik. Oh, jatuh di kaki Witan. Umpan terobosan. Ezra. Masih Ezra. Oh. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ezra? Yang bertanya Ezra pun bertanya pada wasit, apakah saya melakukan pelanggaran terhadap Irfan Fandi? Kita akan lihat. Ya, jelas pelanggaran dilakukan oleh Ezra tadi, Bung Doni. Ya, betul. Dan memang di sini sedikit terlambat ya, dalam arti dia merebut Mendorong bola tadi. sehingga dia akhirnya melakukan sebuah dorongan. Ezra memang tidak memiliki sprint yang cepat, Bung Doni. Iya. Tapi penguasaan bola atau handling bolanya sangat baik. Oh, dicuri lagi. Kita lihat ada Kambuaya. Di tengah Kambuaya mencari rekan kepada Witan. Berputar-putar Witan. Ada Asnawi. Sangat baik. Rahmat Irianto. Oh, Asnawi. Umpan langsung terlalu jauh Asnawi. Oh, Asnawi. Umpannya tidak tepat kepada sasaran yang berada di depan gawang dari Singapura. Inilah Asnawi, pemain klub Asan Greeners Korea Selatan, Bung Doni. Ya, memang jarang sekali sebenarnya kalau kita melihat dalam turnamen AFF Championship 2020 kali ini di mana Asnawi melakukan sebuah kesalahan passing ya, tapi tetap kita harus lihat Asnawi ini melakukan sebuah tentunya peluang yang tentunya bisa saja tadi lebih baik tentunya, Bung Adi. Kembali Indonesia berhasil menggagalkan tekanan dari Singapura. Lewat kaki Rizky Ridho ke belakang kepada Nadeo Arga Winata. Balik kepada Rizky Ridho, hati-hati. Hampir saja dicuri. Ada Arhan kini. Langsung kepada Ramai. Tekanan pressure yang sangat luar biasa dilakukan oleh pemain Singapura, menyulitkan tadi pemain Indonesia untuk oh, kosong sendirian. Kita lihat Witan Sulaiman, masih Witan. Witan Sulaiman, masih Witan. Oh, tidak. Gagal tadi. Oh, tekanan lagi. Hasil gagalkan Singapura, Sahdan Sulaiman dari bawah. Indonesia coba mengurung. Ada Kambuaya. Memaksakan Kambuaya untuk memberikan umpan langsung pada Ramai Rumakik. Padahal tadi Ramai yang mendapatkan pressure yang sangat ketat. Sangat berbahaya. Hati-hati. Hati-hati. Oh, ada kita Hafiz Nur. Berhasil digagalkan. Kita lihat. Menunggu para pemain Indonesia. Tidak, oh tidak. Hati-hati. Hati-hati Indonesia. Marah-marah tadi pelatih Yoshida. Ini Indonesia mencoba mengurung. Arhan.
sebuah pelanggaran tadi Irfan Pandi kepada Witan Sulaiman. Ya, ini seperti yang saya katakan, Bung Ahan, 15 menit terakhir di setiap babak biasanya sering terjadi sebuah insiden. Karena tentunya ada mungkin desperasi dalam hal yang disebabkan oleh kelelahan, ingin segera mungkin babak pertama ini berakhir. Dan terlihat beberapa kali tackling dilakukan pemain Singapura ini jauh lebih keras dibanding di 30 menit pertama, Bung Ahai. Tidak, hampir saja sebuah kecerobohan berhasil dimanfaatkan Singapura. Beruntung tadi tepat dalam posisi. Dan kita lihat bagaimana saling menunggu antara Rahmat Irianto dan juga Nadeo. Hafiz Nur lakukan pressing tadi, digagalkan oleh Nadeo. Iya. Oh, penalti seharusnya. Setuju saya. Itu buah penalti. Iya, betul. Karena Saya setuju itu memang penalti. Ya, Beruntung wasit. ini Asap komunikasi yang salah sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto. Seandainya dia melihat memang ada pemain daripada Singapura, tentunya dia tidak akan meminta ya seorang Nadeo untuk mengambil bola. Dan sini kita harus bersyukur nih, tidak ada VAR, Bung Ahai. Kali ini Indonesia yang beruntung. Nah, jelas tadi pelanggaran dilakukan oleh Rahmat. Arhan langsung ke kotak penalti. Digagalkan oleh Irfan Pandi. Bola yang mengarah langsung kepada center back yang maju ke depan, Fahrudin. Beruntung wasit Qasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman tidak melihat aksi yang dilakukan oleh Rahmat Irianto adalah sebuah pelanggaran. Nah, di kotak penalti tadi harus hati-hati Indonesia. Mungkin wasit akan sudah belajar tadi. Tenang penjuru 5 Indonesia, Ramai Rumakik lakukan sudah. Oh, ditinju saja oleh Hasan, jatuh di kaki Arhan Pratama. Masih Arhan kepada Ramai Rumakik. Ada Kambuaya, masih Kambuaya, masih Kambuaya, masih Kambuaya. Ramai Ezra. Oh, tidak Ezra. Oh Tuhan, masih gagal lagi tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Ezra Walian, main yang pernah main buat Ajax Junior. Kita lihat pergerakan yang sangat baik kita lihat dari Kambuaya. Tapi telat tadi Ezra Walian untuk menyambut pergerakan bola liar yang mengarah kepada dirinya. Iya. Memang sudah berada dalam tekanan Irfan Pandi tadi, Bu Doni. Betul, mungkin tepatnya memang kejelian dari seorang Irfan Pandi ya yang bisa menghalau tendangan yang sebenarnya sudah menuju gawang Singapura yang dilepas oleh seorang Ezra Walian. Ezra Walian memberikan kode bahwa kaosnya ditarik-tarik tadi. Belum mendapatkan izin melakukan tendangan penjuru. Arhan Pratama lakukan sudah sangat baik. Oh, mengarah langsung pada penjaga gawang Samsuni. Kini Sahdan Sulaiman dari Singapura coba langsung umpan jauh, sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Nampaknya Nadeo memang sudah langsung berada untuk sigap untuk bisa mengantisipasi atau mengcover pergerakan para pemain Indonesia. Rahmat Irianto kini Ramai Rumakik Indonesia. Witan Sulaiman, tekanan balik coba dilakukan, gagalkan oleh Zulkarnain. Jatuh lagi di kaki Dewangga, Haris Harun. Handsball nampaknya Witan Sulaiman. Bebas buat Singapura ini Haris Harun. Pemain yang sukses membawa Singapura juara Piala AFF di tahun 2012 untuk mengalahkan Thailand di babak final. Rahmat Irianto yang bertahan Indonesia sangat baik penampilan di Piala AFF 2020. Ini Singapura lewat kaki Harun. Hampir saja keluar tadi Zulkarnain. Gagalkan oleh Arhan Pratama. 1 menit tambahan waktu yang diberikan untuk babak pertama ini di semifinal kedua Indonesia melawan Singapura. Zulkarnain hasil dipotong saja. Kita tahu ya Ramai Rumakik. Masih Ramai. Luar biasa Ramai. Sekali. Oh, pelanggaran, hati-hati Indonesia. Tendangan bebas buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia karena Singapura memiliki pemain-pemain yang berpostur sangat tinggi. Nah, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Arhan tadi, Bung Doni. Ya, yang menarik sebenarnya sebelum Rumakik terjatuh, Ramai Rumakik ini sebenarnya dalam posisi yang ingin mencari sebuah
pelanggaran, tapi sayang sekali memang wasit membiarkan itu sebagai terus berjalan. Tapi yang terjadi Arhan yang akhirnya ini bisa membahayakan sekali Bung Ahai. Mari kita berdoa bahwa di sisa-sisa detik daripada menit tambahan 1 menit daripada babak pertama ini segera bisa berakhir dan tetap menjadi keunggulan Indonesia 1-0. Syahdan Sulaiman nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Harus hati-hati Indonesia. Nampak kita Haris Harun terus mendapatkan pengawalan ketat dari Ricky Kambuaya yang coba mendekati menjaga gawang Nadio. Rizky Ridho head dengan Safwan Baharudin yang sangat muda. Rizky Ridho, Syahdan Sulaiman dikawal dengan ketat Irfan Pandi oleh Fahrudin. Makin pasukan bersama. Oh, kartu merah, berarti kartu merah buat Safwan Baharudin. 2 kali sudah mendapatkan kartu kuning. Harusnya mendapatkan kartu merah buat Safwan Baharudin karena sudah mendapatkan 1 kali kartu kuning. Tidak mungkin lagi wasit, dan benar, tidak mungkin lagi wasit untuk bisa mencabut atau menitipkan kembali kartu kuning ya. Protes sangat keras dari Safwan Baharudin. Ya, ini tentunya tidak boleh dicontoh. Apapun itu adalah keputusan wasit mutlak. Mari kita lihat apa insiden terjadi. Oke, jelas Bung Hadi mensikut Bung Hadi. Mensikut dengan sangat keras. Pelanggaran yang sangat serius. 2 kali di depan wasit. Sangat emosional sekali. Kita lihat sangat baik apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Tetap tenang, fokus, tidak ikut terpancing, terprovokasi. Ini yang dilakukan para pemain Indonesia. Jika dikasari tidak langsung memukul. Itu kebiasaan para pemain Indonesia di Liga Indonesia, Bung Doni. Jika dikasari langsung memukul. Tapi ini sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain kita Rizky Ridho. Diprovokasi tapi tetap tenang dan hasilnya sangat baik. Safwan Baharudin mendapatkan kartu kuning kedua dan kartu merah. Ini harus dicontoh para pemain Indonesia, Bung Doni. Iya, dan yang harus tidak dicontoh adalah bagaimana tadi tindakan yang ditujukan oleh Safwan yang sepertinya membantah wasit. Karena bagaimanapun juga seperti saya katakan, keputusan wasit mutlak. Oh, hati-hati. Ini yang kita hindari tentunya, Bung Ahai. Dan kurang fokus Indonesia untuk perhatikan tendangan bebas Singapura. Song Oyong tadi mencuri gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di akhir-akhir babak pertama. Kurang konsentrasi Indonesia. Sangat bebas Song Oyong. Tidak ada satupun pengawalan yang dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa melakukan tendangan yang sangat bebas, Bung Doni. iya, memang sangat disayangkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Arhan mencoba membuang bola tapi memang tidak mengenai tempat. Dan akhirnya bola itu muntah justru ke kaki daripada Song Iyung. Sangat disayangkan, saya tidak bisa menyalahkan mutlak ini kesalahan daripada pemain bertahan Indonesia. Tapi memang Bung Ahai paling tidak mari berpikir positif, kita masih mempunyai 45 menit dengan keunggulan 1 pemain dibanding dengan Singapura. Ya, mudah-mudahan Indonesia telah tenang dan wasit dari Oman Kasim Matur Ali Hatmi meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 dan skor sementara adalah 1-1. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Doni, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.